Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 409. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kedua pengawal itu tidak bersimpati padanya dan mendorong Xie Jing dengan kasar, menyebabkan Xie Jing terjatuh di depan Ye Yan. Rasa dingin yang menggetarkan jiwa melintas di mata Ye Yan. Namun dia menahan amarah di dalam hatinya, berbicara dengan lembut, dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Xie Jing mengertakkan gigi, wajahnya yang cantik pucat karena kesakitan dan ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya, namun mata Xie Jing penuh dengan keputusasaan ketika dia melihat dua pasang borgol di tangan Ye Yan dan dua rantai di kakinya. Awalnya dia mempunyai harapan, dengan kemampuan Ye Yan mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, di bawah batasan yang begitu berat, sekuat apapun Ye Yan, itu tidak ada gunanya. "Jangan takut, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Ye Yan mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan tegas. Xie Jing menunjukkan senyuman sedih. Setelah mencapai titik ini, kata-kata Ye Yan terdengar seperti sebuah penghiburan baginya. Tapi dia tidak mau berkata apa-apa lagi. Setidaknya pria ini tidak melakukan hal yang memalukan karena takut. Benar-benar mengharukan. Huang Tingting tersenyum bercanda dan bertepuk tangan. "Xie Jing, sepertinya kamu, seorang bangsawan palsu, biasanya berpura-pura sangat baik, tetapi kamu benar-benar membiarkan seorang pria begitu berbakti padamu. Meskipun begitu, ini hanyalah orang bodoh yang tidak berguna." Tapi itu cukup mengagumkan. Wajah cantik Xie Jing pucat dan dia tidak berkata apa-apa. Wajah Ye Yan dingin, tidak ada emosi atau kemarahan di matanya. Huang Tingting meletakkan tangannya dan senyumannya berubah dingin. "Bagus sekali. Kamu harus menjaga perasaan ini. Dengan cara ini, dramanya akan menjadi lebih baik sebentar lagi." Zuo Jinfeng, yang berdiri di sampingnya, tertawa terbahak-bahak seolah ingin mendukungnya. Saat dia berbicara, para pengawal memasang kamera ke berbagai arah di dalam ruangan. Semakin banyak Xie Jing melihatnya, semakin dalam rasa takut di hatinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. "Huang Tingting, kamu jalang gila. Apa yang akan kamu lakukan?" Wajah Huang Tingting tiba-tiba berubah, dan dia bergegas beberapa langkah, menunjuk ke wajah Xie Jing. "Jalang, diam." Dia mengeluarkan botol obat dari sakunya dan menunjuknya di depan mata Xie Jing. "Ini adalah hal-hal yang telah saya persiapkan dengan cermat untuk Anda. Pernahkah Anda melihat obat ini? Saat kamu memakannya, kamu akan berubah menjadi babi yang sedang berahi, dan kamu akan menerima siapapun yang memiliki pegangan. Jika saatnya tiba, tidak hanya Zuo Jinfeng, tapi pengawalku juga akan datang menemanimu. Dan mesin ini akan merekam pesta poramu, dan aku akan menunjukkannya ke seluruh dunia, sehingga semua orang akan tahu bahwa kamu, wajah asli Xie Jing, adalah perempuan jalang yang bisa melakukan apapun yang dia mau." Kata Huang Tingting sambil tersenyum garang. Mata Xie Jing sudah penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. "Apakah kamu sakit,
Apa yang telah kulakukan? Tanyanya hampir putus asa. Ada nada yang hampir tidak wajar dalam senyuman Huang Tingting. Kamu ingin tahu kenapa? Sederhana saja, karena kamu seharusnya tidak lebih baik dariku. Siapa kamu? Kamu hanya anggota rendahan dari keluarga kelas 3. Aku memintamu untuk berbaring, jadi kamu tidak boleh berlutut. Tapi kamu telah mendorongku ke bawah beberapa kali sejak kamu masih di sekolah. Dan sekarang kamu bahkan membuatku malu. Beraninya kamu, bagaimana kamu pantas mendapatkannya? Matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Kamu sungguh tidak masuk akal. Kamulah yang selalu mencari masalah untukku, teriak Xie Jing dengan marah. Huang Tingting menatapnya dengan mata merah. Ada apa? Saya wanita tertua dari keluarga Huang. Jika saya menimbulkan masalah bagi Anda harus menderita dan menggunakan martabat Anda yang tidak berharga untuk menyenangkan saya. Kamu tidak masuk akal. Wajah Xie Jing dipenuhi rasa tidak percaya. Huang Tingting bisa mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi Huang Tingting memandang Ye Yan seolah itu wajar. Tentu saja orang yang secara alami mulia seperti saya tidak dapat dipahami oleh orang yang hina seperti Anda. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk wajah Ye Yan. Khusus untukmu, orang tercela di antara orang tercela. Wajah Ye Yan menjadi gelap, pembuluh darah di tangan yang terkepal menonjol keluar. Seolah-olah mereka sedang menanggung penghinaan yang luar biasa. Huang Tingting puas dengan reaksinya dan mundur selangkah. Oke, aku hampir selesai bersih-bersih. Saatnya memulai acara penting hari ini. Dia mengeluarkan botol obat dan hendak mengatakan sesuatu ketika Zhuo Jinfeng tiba-tiba berkata, "Nona Huang, saya punya sedikit saran." Wajah Huang Tingting menunjukkan sedikit ketidaksenangan karena diganggu. Tapi dia masih mengucapkan satu kata dengan dingin. Menjelaskan, Zhuo Jinfeng memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Dengar, jika aku memberi Xie Jing obat ini sejak awal, bukankah sia-sia membuatnya merasa lebih baik? Kalau kalian bertanya padaku, bukankah lebih baik aku menyiksanya dulu dan membiarkan dia merasakan sakitnya menjadi seorang wanita, lalu menggunakan obat untuk menghibur kalian semua? Apa yang dia pikirkan adalah jika dia minum obat, bukankah dia akan bisa merasakan kenikmatan mengambil Xie Jing untuk pertama kalinya? Betapa tidak menyenangkannya hal itu, Huang Tingting berpikir sejenak, dan ekspresi tidak senang di wajahnya memudar, memperlihatkan senyuman. Ya, idemu sangat bagus, ayo kita lakukan. Zhuo Jinfeng sangat gembira dan menundukkan kepalanya berulang kali. Terima kasih, Nona, terima kasih, Nona. Dia memandang Xie Jing dengan air liur tanpa malu-malu di wajahnya. Seluruh tubuh Xie Jing sudah terasa dingin saat dia mendengarkan percakapan mereka. Karena perkataan Huang Tingting, mata para pengawal di sekitarnya penuh dengan kecabulan dan keserakahan. Xie Jing bersandar pada Ye Yan seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. "Kamu Yan," suaranya terdengar di telinganya. "Seringan nyamuk, saya tidak akan membiarkan orang-orang ini menyentuh saya. Bahkan tidak satu jari pun. Aku lebih baik mati." Suara Xie Jing sangat kecil, tapi dia bertekad seperti besi dan tidak goyah sedikit pun.
Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menanggung penghinaan seperti itu. Tangan Ye Yan yang dipenuhi pembuluh darah tiba-tiba bergetar, lalu mengendur. Tak perlu dia berbicara. Di sana, Zuo Jinfeng berjalan mendekat dengan senyum cabul di wajahnya. Ye Yan menatap Xie Jing dan menunjukkan senyum tipis namun bangga. Wanita bodoh, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Zuo Jinfeng menghampiri mereka berdua dan mengulurkan tangan untuk meraih Xie Jing. Ayo, sayang, biarkan aku memberimu rasa sakit yang luar biasa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju Ye Yan menghantam wajahnya dengan keras. Zuo Jinfeng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya terbang seperti karung pecah dan benda putih muncrat dari mulutnya. Itu giginya yang patah. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Bagaimana mungkin? Teriak Huang Tingting. Di tangan Ye Yan, 2 pasang borgol baja halus terlepas. Huang Tingting memang sangat berhati-hati, namun sayangnya dia tidak mengetahui seberapa kuat energi batinnya. Mulai sekarang, Ye Yan telah menggunakan energi batinnya untuk mencoba melepaskan borgolnya. Baja tahan karat sangat kuat, namun tetap tidak mampu menahan kekuatan ledakan. Bab 410. Apakah kamu puas? Zuo Jinfeng jatuh ke tanah dengan suara dentang. Tapi tidak ada yang peduli padanya. Semua orang, termasuk Huang Tingting, merasa ngeri dan memandang Ye Yan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Lagi pula, orang ini memiliki kemampuan untuk melawan ketika diserang oleh 4 pembunuh putus asa bersenjata. Namun kemudian, Huang Tingting menyadari bahwa rantai di kaki Ye Yan belum putus. Terlebih lagi, tangan Ye Yan yang tergantung gemetar sedikit tidak wajar, dan memar yang mengejutkan muncul di lengannya yang terbuka. Bagaimanapun, itu adalah borgol yang terbuat dari baja halus. Bahkan jika dia melepaskan diri, Ye Yan tetap akan membayar mahal. Otot-otot kedua tangan dan lengan mengalami memar parah, dan tulang lengan serta tulang tangan patah. Ini dianggap sebagai luka daging. Yang paling serius adalah setelah ledakan energi dalam seketika, meridiannya rusak karena guncangan baja halus, yang menyebabkan gelombang rasa sakit di tubuh Ye Yan, dan bahkan pernapasannya menjadi agak sulit. Jangan takut padanya. Dia terluka parah, Huang Tingting berteriak. Ketakutan di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Pergi, pergi, siapapun yang menjatuhkan wanita jalang ini lebih dulu, aku akan memberinya 5 juta dan membiarkan dia menjadi orang pertama yang bermain-main dengan wanita itu. Ekspresi wajah para pengawal berubah dari waspada menjadi fanatik. 5 juta dan pertama kali dengan keindahan yang memukau. Apakah ada hadiah yang lebih menarik dari ini? Mereka perlahan berkumpul. Xie Jing juga memperhatikan luka Ye Yan, dan harapan yang baru saja muncul di hatinya kembali tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu pergi sendiri. Jangan lupa untuk membalaskan dendamku." Dengan mengatakan itu, dia akan mendorong Ye Yan menjauh dan menunda waktunya sendiri. Ye Yan mengangkat tangannya dan memeluk Xie Jing. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memeluknya.
dan dia tidak menyangka akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Tutup matamu dan buka mulutmu, perintah Ye Yan dengan sederhana dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Xie Jing tertangkap basah dan tanpa sadar mengikuti instruksinya. Pada saat yang sama, Ye Yan menutup telinganya, lalu menunjukkan senyum mengejek kepada Huang Tingting. Terserah kamu, kesenangan dimulai. Saat berikutnya sesuatu memecahkan jendela dan terlempar ke dalam ruangan. Kemudian muncullah cahaya putih, dan suara tersebut bercampur dengan suara angin, listrik, makian, jeritan, dan jeritan. Namun tak lama kemudian, semuanya menjadi sunyi. Ye Yan melepaskan tangannya, dan Xie Jing membuka matanya dengan tatapan kosong. Pemandangan di ruangan itu telah berubah total. Jendela-jendelanya pecah, dan para pengawal yang tampak garang itu tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Sebaliknya, ada sekelompok pria berbaju hitam, pakaian tahan tusukan, kacamata, pistol bius, tongkat kejut, pelindung lengan. Bahkan ada seorang pria yang memegang kamera pencitraan termal inframerah. Bahkan jika Xie Jing tidak mengerti, dia masih tahu bahwa ini adalah sekelompok pejuang elit. Aku. Xie Jing tertegun dan tidak bisa berkata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Perubahan itu terjadi begitu cepat sehingga pikirannya benar-benar kosong, dan dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tapi rasa sakit di bahunya memberitahunya bahwa ini pasti kenyataan. Orang-orang ini adalah pengawal yang kusewa dengan uang, pengawal kelas dunia. Ye Yan memberinya penjelasan. Xie Jing merasa segalanya tidak sesederhana itu, tapi untuk sementara dia tidak tahu apa yang salah. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan tatapan kosong. Orang-orang ini memang direkrut oleh Ye Yan, dan mereka memang kelas dunia. Tapi dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ini semua adalah keamanan pribadi konsorsium Zhang. Sebelumnya, Ye Yan menjawab panggilan Chen Tianya. Setelah menutup telepon, dia menggunakan penutup tubuhnya untuk memanggil Zhang Chuxue. Tidak perlu berbicara. Dia percaya bahwa dengan kecerdasan Zhang Chuxue, dia akan dapat segera mendeteksi bahwa dia dalam masalah. Zhang Chuxue tidak mengecewakannya. Setelah mengangkat telepon dan mendengarkan beberapa patah kata, dia segera menutup telepon, meminta seseorang untuk menemukan ponsel Ye Yan, dan kemudian mengirimkan pengawalnya yang paling elit. Orang-orang ini semua adalah elit yang dipilih dan dilatih secara pribadi oleh kakek kedua Zhang Chang'an. Karena penyerangan terhadap Zhang Chuxue terakhir kali, kepala pelayan tua Alfred dipindahkan kembali dari Timur Tengah untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Tentu saja Direktur Keamanan pasti tidak akan setuju dengan keputusannya. Sehingga pada akhirnya hanya salah satu kelompok dan beberapa satpam biasa yang datang. Namun, itu cukup untuk menghancurkan mereka yang berada di bawah Huang Tingting. Setelah memastikan bahwa dia akhirnya aman, Xie Jing menjadi rileks dan matanya menjadi gelap. Dia masih terluka dan berada dalam kondisi yang sangat ketat untuk waktu yang lama, sehingga energinya terkuras terlalu banyak. Ye Yan memeluk pinggangnya. Oke, serahkan sisanya padaku,
pergilah ke mobil dan istirahat. Dia berkata dengan sedikit kesusahan. Kemudian, dia memandang pria paruh baya yang memimpin pengawal keluarga Zhang. Apakah ada staf medis yang ikut bersamamu? Ya, Tuan Ye, wanita tertua telah membuat pengaturan. Dia adalah dokter kita sendiri. Pemimpin tim paruh baya itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan menjawab. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Ye Yan, pengurus rumah tangga tua dan wanita tertua telah memberitahunya bahwa ini adalah tamu terhormat. Sebagai salah satu orang paling setia pada konsorsium Zhang, sikapnya terhadap Ye Yan tentu saja sangat hormat. Ye Yan mengangguk. Adiknya masih sangat perhatian dalam menangani berbagai hal. Kalau begitu tolong antar istriku istirahat, jangan lupa periksa lukanya. Ya, pemimpin tim paruh baya itu melambaikan tangannya. Dua pengawal wanita datang dan dengan hati-hati membantu Xie Jing mendekat. Kamu? Xie Jing membuka mulutnya, seolah ingin menanyakan sesuatu. Tapi ketika dia melihat mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin ketika dia secara tidak sengaja melirik orang-orang di tanah, dia akhirnya tetap diam dan mengikuti kedua pengawal itu dengan patuh. Setelah mengusir Xie Jing, mata Ye Yan menjadi sangat dingin. Dia melihat ke satu-satunya orang yang tidak terbaring di tanah, tapi ditahan dan berlutut di sana. Nona Huang, apakah kamu puas dengan pertunjukan bagus ini? Ye Yan berbicara dengan tenang. Wajah Huang Tingting kusam, matanya kosong, dan dia tiba-tiba tertawa gugup. Itu semua palsu. Semuanya palsu. Aku pasti sedang bermimpi, mimpi buruk. Dia menutup matanya dan tiba-tiba membukanya. Bangun. Tidak ada yang berubah di hadapanku. Dia menutup matanya lagi dan membukanya lagi. Bangun cepat. Masih tidak berubah. Bangun, berhentilah bermimpi. Bangunkan aku. Pengawal keluarga Zhang semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Apakah wanita ini gila? Ye Yan terlalu malas untuk melihat Huang Tingting melarikan diri dari kenyataan seperti orang idiot. Biarkan dia sadar, katanya. Seorang pengawal yang mengawal Huang Tingting segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sebanyak 4 kali hingga membuatnya berteriak kesakitan. Tapi efeknya cukup bagus, dan mata Huang Tingting akhirnya kembali fokus. Kamu? Dia gemetar dan membuka mulutnya. Bagaimana kamu bisa? Bagaimana ini mungkin? Aku jelas menang. Ah, Huang Tingting tiba-tiba berteriak, kamu Yan, kamu bajingan. Apa yang telah kamu lakukan? Dasar bajingan. Lepaskan aku. Bersambung.